Jauh mangakau gesa, jauh mangarakyati. Boli puande-ande ake alipusi, boli pupula ake alipusi, boli ala kea kanciana kampurui bamiu, boli ala kea kanciana bia ibadamiu. Indah beu manuru, indah beu lagi. Hancuru, maropu masuka. Jauh, bari-bari kita. Poe vangia kea. Incema, memadaki na isi kadina, temodaki na liputasi. Angke miu, angke hancu miu. Poe vangia kea, boli usowo, mau mini sabengkala. Tang kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di benteng terluas di dunia. Yang hari ini saya punya tamu khusus yang betul-betul beliau selalu bersama saya. Beliau adalah pemerhati budaya Buton. Dia bernama Takdir Muharam Rauf yang biasa dikenal dengan Papa Mei. Oke, saya akan ajak beliau untuk koja-koja di Galampa Naaba. Oke, selamat menyaksikan. Leluhur kami membuat benteng ini dengan sangat luar biasa. Dia punya sebagai pusat pertahanan, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai pusat pertahanan masyarakat dan adat kota Buton, atau disebut dengan Kesultanan Buton. Hei, Tommy! Hei, apa? Aduh, lama kita tidak pernah ketemu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Mai muncul bisi, takamata po mga kangata, kota apa baus. Tanjuram. Aduh. Jo, mengimpun data apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak ketemu. Mungkin lebih baik tak koja-koja Galampaku. Kembali ke Jo. Tumpunan cakup. Alhamdulillah. Aneh bawa sini tuh. Paling kamu di Galampaku. Kembali ke Jo. Mai Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Naaba melalui koja-koja di Galampa Naaba. Hari ini saya ditemani oleh tamu-tamu terhormat saya, dan tadi salah satunya saya bertemu di benteng terluas di dunia, saudaraku Papa Mei atau yang biasa dipanggil Pak Takdir Muharam Rauf. Juga beliau ditemani seorang ahli filologi yang cukup atau satu-satunya yang ada di Kota Bobau. Beliau adalah Pak Hasaruddin M.Hum. M.Hum itu humaniora, Pak ya? Humaniora. Baik, lewat channel Naaba ini kita akan kupas tentang negeri seribu benteng. Nah, di dalam koja-koja kali ini kita ingin tahu lebih banyak tentang apa sih negeri seribu benteng itu, dan bagaimana kemudian awalnya Buton disebut sebagai negeri seribu benteng. Pertama saya akan sapa rekan saya, sahabat saya, pemerhati budaya, Pak Mei. Selamat malam. Atau Pak Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dulu, Bapak sebagai seorang yang pemerhati budaya tentu saja tahu banyak tentang awal mula daripada pembuatan benteng ini. Karena begini, saya pernah nonton YouTuber yang dari salah seorang teman yang mewawancarai Babe Saidi tentang bagaimana benteng itu kemudian terjadi
asal muasalnya dari mana. Tapi saya ingin sebelum kita kupas mengenai Babe Saidi, saya ingin bertanya dulu dengan Pak Mamei, bagaimana asal mulanya cerita daripada benteng Keraton Buton atau disebut dengan benteng Keraton Ngolio? Ya, sekira referensi tentang benteng keraton sudah cukup banyak ya, Abah. Ya. Baik dari kalangan akademisi, sejarawan, menulis tentang benteng dengan segala macam referensinya. Saya sebagai pegiat memerhati waktu itu, saya tidak melihat dari aspek itu. Tetapi melihat dari aspek etos semangat orang Buton dalam mempertahankan negerinya ya. Iya, iya. Di abad-abad yang lalu mereka sudah punya konsep pertahanan yang cukup luar biasa. Itu satu. Kedua, pernyataan tentang Babe Saidi tadi, bahwa kata benteng itu adalah buatan bangsa Portugis. Saya kira mungkin juga beliau punya referensi, tapi saya sebagai pegiat yang ada di negeri ini, saya sanksi dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena hampir di semua benteng-benteng yang ada di Buton, itu sama sekali selain dari alat-alat alutsistanya, bedil, meriam, itu tidak ada kesan-kesan ada bangsa asing yang biasanya. Yang campur tangan dalam pembuatan benteng. Biasanya benteng-benteng di mana-mana di Nusantara ini, mungkin sebentar nanti Pak Hasrudin juga bisa. Ya, jelaskan secara tertulis beliau. Di Nusantara ini hampir semua benteng-benteng baik peninggalan Portugis, Belanda yang paling banyak, ada ciri-ciri yang mereka simpan di benteng itu, apakah dalam bentuk konstruksinya. Nah, benteng yang ada di seluruh Buton ini yang sangat menariknya itu hampir sama sekali tidak ada ciri-ciri dari bangsa lain. Bangsa lain. Ya. Dan saya sebagai cukup lama menggeluti, saya bukan seorang sejarawan, hanya pecinta, pegiat, dan sedikit suka menulis, bahwa hampir semua benteng yang ada di Buton ini adalah karya anak-anak negeri di abad-abad yang lalu, dan itu yang sangat luar biasa. Selain itu, banyak orang bicara tentang negeri 1000 benteng. Sebenarnya ini kan sebuah jargon yang karena ada kesan hampir di semua KDA di negeri Buton ini, 70 KDA ini, itu semua miliki benteng. Apakah tinggal besar kecilnya. Sehingga saya katakan bahwa benteng keraton itu kalau kita ibaratkan sebuah sistem, dia punya subsistem pertahanan di bawah. Nah, dengan segala macam kesejarahannya masing-masing KDA. Saya kira mungkin itu. Dia punya pengamatan yang saya. Dan di beberapa yang kami sayangkan sekarang ini dengan konteks kekinian, hampir itu hanya sebatas jargon ya, Abah. Tapi untuk tersentuh, diangkat dalam aspek kesejarahan, lantas dipromosikan, bahkan dimanfaatkan pada aspek pariwisata, peningkatan potensi pariwisata, hampir kita belum maksimal gitu. Belum maksimal. Yang paling terpenting bagi saya, selama 3 tahun saya berkecimpung di beberapa benteng, khususnya di wilayah Pulau Buton ini, saya belum menyeberang ke sebelah, termasuk di wilayah Barata. Tapi ada beberapa benteng yang saya mulai dari ujung Wabula sampai dengan Sangyamanuru, Polowa. Itu akses jalan yang terkonektivitas antara benteng ke benteng ini kan dibutuhkan gitu. Bagaimana kita mempromosikan kalau jalannya tidak ada? Nah, saya kira di sinilah peran pemerintah daerah. Harapan kami dari para pegiat ini bisa men-switch untuk bisa terjadi konektivitas antara benteng ke benteng. Kita belum bicara pemugaran. Pemugaran itu adalah wilayahnya cagar budaya. Tapi semestinya sejatinya pemerintah daerah memberikan membuat infrastruktur ya untuk mengarah ke sana. Nah, ini ya kita yang saya lihat bukan tidak ada, tapi masih kurang gitu ya. Nah, di wilayah Pasar Wajo sendiri, Kecamatan Pasar Wajo, benteng-benteng yang yang utuh itu hanya benteng Wabula, lantas benteng Takimpo, yang sudah mengalami pembubaran. Jadi banyak sekali sebenarnya benteng yang ada di KDA ya. Ini yang menarik gitu. Nah, sehingga sebenarnya tadi kita koja-koja di atas dengan Abah tentang apa benteng terluas. Bagi saya sebenarnya ini sudah banyak dinarasikan orang. Tetapi yang perlu diperhatikan atau diangkat
ada berapa benteng di sekitar yang merupakan bagian seperti saya katakan tadi, bagian subsistem pertahanan Kesultanan Buton ini belum tergarap dengan bagus, belum terekspos dengan bagus gitu. Ya, salah satu contohnya mungkin ya di dalam KDI kita di Kota Bau-Bau sendiri itu ada 3 benteng, yaitu Benteng Surawolyo dan Benteng Badia. Itu juga belum tersentuh dengan baik, sehingga kemudian memang perlu ada uluran tangan dari pemerintah. Benteng kita ini Pak Hasanuddin, benteng terluas di Kota Bau-Bau ini kurang lebih 2,3 hektar atau 23.375 meter bujur sangkar. Ini adalah salah satu benteng terluas sejagat raya. Itu panjang daripada benteng itu sendiri, tembok benteng itu ada kurang lebih 2.740 meter. Ya cukup panjang ya. Ya kita bandingkan dengan tembok Cina sih tidak ada apa-apanya. Tapi dalam penelitian Bapak sebagai seorang ahli pernaskahan, sejak kapan benteng ini dibuat? Oleh Sultan siapa yang kemudian menggagas tentang pendirian benteng ini? Bapak bisa jelaskan? Terima kasih. Saya mulai dengan cikal bakal benteng awal. Bahwa keberadaan benteng di Buton, sama di Butonnya, tidak serta-merta dari batu. Ada dari pohon kayu yang ranting-ranting yang dianggap tajam. Kemudian ini dibuat untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan orang-orang Tobelo. Jadi bahwa benteng ini tidak sekalian dibangun permanen dalam bentuk batu ya. Tetapi dari pohon-pohon yang dianggap tajam yang bisa menghalau musuh untuk masuk. Khususnya itu bajak laut dari Tobelo. Karena kita tahu bahwa Tobelo ini sejak lama sudah menjadi pengganggu untuk masyarakat pesisir. Nah, setelah yang di Pulau Buton bergeser sampai ke wilayah keraton yang sekarang ini, kemudian mereka membantu membuat benteng itu, namanya pada masa Sultan Abdul Wahab. Nah, dibuatlah benteng pertahanan itu, tetapi bahwa benteng ini dibuat oleh masyarakat, tidak dibuat oleh orang-orang Portugis. Kedatangan orang-orang Portugis, khususnya di Buton hanya satu, menawarkan agama Nasrani. Setelah tidak terjadi kesepakatan menawarkan agama Nasrani, mereka melanjutkan perjalanan ke Maluku. Nah, karena kita tahu bahwa pada tahun 1511 orang-orang Portugis sampai di Malaka, kemudian melanjutkan perjalanan untuk menuju ke wilayah Ternate dan tiba di Ternate tahun 1512. Tentu bahwa dalam proses perjalanan itu orang Portugis akan singgah di Pulau Buton untuk mengambil perbekalan, paling tidak adalah air bersih untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Maluku. Kira-kira seperti itu, Abah. Jadi bahwa yang buat itu bukan seperti yang dikatakan Babe dari kumpulan batu, kemudian ada dengan hubungan dengan Aztec, bahwa dengan Amerika itu jauh sekali, bahwa suku bangsa Aztec yang ada di sana peradabannya jauh sebelum sudah ada ketimbang kita yang ada di Buton ini. Kita pun membuatnya sudah di kuartal abad ke-17 tahun 1600-an untuk benteng yang sekarang ini, tetapi bahwa untuk dari pohon-pohon kayu yang dianggap bisa sebagai pengganggu jauh sebelumnya sudah ada. Saya kira seperti itu, Bang. Baik, terima kasih. Memang Pak Mei sejak tahun 1541 kerajaan atau Kesultanan Buton itu sudah berdiri di bawah pimpinan Sultan pertama, yaitu Sultan Merhum.
Yang kemudian Sultan kedua lah Tumparasi kalau nggak salah ya. Kemudian Lasangaji yang ketiga. Kemudian Sultan keempat itu adalah Dayanu Isanuddin. Ya di situ sebelum Dayanu Isanuddin itu kan kemudian pembuatan benteng itu sudah mulai dengan pembuatan benteng permanen. Ya. Di situ kemudian Sultan Lasangaji mendirikan benteng, awal pertama mendirikan benteng. Kemudian di masa Dayanu Isanuddin atau di masa setelah Dayanu Isanuddin ada Sultan Labuke yang menyelesaikan benteng itu. Tapi yang fenomenal bahwa pembuatan benteng itu tentu memerlukan dana yang cukup besar. Dan barangkali Bapak bisa jelaskan siapa kira-kira yang penyandang dana untuk pembuatan benteng itu? Saya kira dalam sejarah Buton sudah sering sekali diungkap bahwa salah seorang donatur yang cukup, sehingga sebenarnya sosok figur beliau itu dia berawal dari seorang pengusaha yang sukses ya. Nah, dalam ingatan kolektif masyarakat yang ada khususnya di wilayah Wolio, pusat kerajaan, karena sebuah tradisi Sara Wolio bagi warga negara atau warga kerajaan yang mempunyai jasa dalam membangun atau mempertahankan negeri ini akan diberikan dia penghormatan. Nah, dialah Wadiwau. Ya, yang konon dia punya armada dagangnya aja, dan itu ditulis oleh Likud ya, Pak Asrul. Nah, oleh Likud, direkam juga oleh peneliti Likud, seorang peneliti Belanda, bagaimana kekayaan Wadiwau abad-abad itu ya. Nah, dia sangat hampir bahkan lebih dari separuh konon hartanya dia memberikan sumbangan untuk pembangunan keraton. Luar biasa. Ini kemungkinan bagi saya meneliti Pak As, melihat itu kemungkinan kan pembuatan benteng Keraton Buton ini ada berapa tahap? Berapa tahap ya? Dari hampir beberapa sultan ini terus mengerjakan benteng. Dari Sultan Lasangaji. Tapi sebelum kita ke sana, yang paling menarik begini loh bagi saya, bahwa kan benteng tidak berdiri begitu saja. Iya. Nah, benteng tidak berdiri begitu saja. Artinya diawali dari kesadaran untuk mempertahankan diri. Iya. Nah, kita harus yang perlu kita catat bahwa Buton di abad-abad 15 itu bukan baru muncul, sudah dikenal dari abad 13. Artinya dia sudah dia berada di rintang pergesekan politik antara kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, khususnya kerajaan-kerajaan besar baik Ternate dan Goa. Nah, termasuk gangguan seperti ceritakan tadi Pak Asarul ini, gangguan Tobelo. Artinya ada kesadaran kolektif masyarakat Buton untuk mempertahankan diri, mempertahankan diri, sehingga lahirlah ide. Ini yang menarik gitu. Artinya mendirikan benteng di abad-abad itu yang kepemikiran orang-orang Buton. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang-orang yang besar. Nah, betul sekali. Nah, ini fakta menunjukkan bahwa, makanya saya sebagai pemerhati, yang paling saya tertarik dari persoalan benteng ini adalah di 1000 benteng ini, hampir di semua kali ada benteng. Ada kesadaran kolektif bela negara. Sehingga konsep bela negara, selalu saya katakan bahwa konsep bela negara belajar di Buton. Belajar di Buton. Dan barangkali juga Permesta itu lahir dari Buton. Permesta itu tinggal bahasanya aja beda-beda. Lantas termasuk sistem pertahanan kita. Pertahanan kita, artinya dengan Matana Surumba, empat sudut itu dengan sistem Barata. Konsep pertahanan yang sangat luar biasa. Betul. Nah, itu dia. Bahkan dalam perjalanan sejarah, bangsa atau saudara sebelah tercatat dalam sejarah dilindungi oleh Kesultanan Buton. Arupalaka jangan lupa. Arupalaka. Nah, datang ke sini meminta suaka politik, dilindungi. Dan dia tercatat dalam sejarah, termasuk ingatan kolektif yang ada di wilayah Holimombo. 3 tahun dia di situ. Di Holimombo. Sebagai Lakina Holimombo. Ya, itulah beliau bersuaka politik di Buton, yang kemudian oleh Sara atau Kesultanan Buton itu mengangkat beliau sebagai seorang Lakina. Jadi itu luar biasa. Menurut saya ini penghargaan yang luar biasa kepada suaka politik yang datang ke Buton kemudian diberikan jabatan. Mungkin ada cerita lain dari Arupalaka yang kita kenal di sini sebagai Latondi, atau disebut dengan orang-orang Holimombo sebagai Pocukuata. Jadi untuk ingatan kolektif masyarakat Holimombo, sebenarnya cerita tentang Pocukuata
Pocokowata itu bahasa Holimombo, bukan bahasa Cia-Cia ya. Iya. Bahasa Holimombo dia punya satu rumpun bahasa tersendiri. Si rambut panjang. Ya, artinya maknanya si rambut panjang. Di sana ada dua nama yang dikenal oleh masyarakat Holimombo, Pocokowata dengan Lakombiwi. Lakombiwi. Kombiwi itu tukang bicara. Iya, tukang bicara dan kemungkinan besar ya, kita analisa sekarang, dia bicara tidak difahami oleh masyarakat sana. Nah, dia yang dikenal sana dia yang Pocokowata. Nah, masyarakat Holimombo sendiri sebenarnya di masa lalu hingga di tahun 60-an cerita itu hanya ada di kalangan-kalangan tertentu, sangat dirahasiakan. Sangat dirahasiakan. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan perjalanan Arupalaka yang tadi tidak dilindungi. Bahkan di Holimombo itu dibuatkan satu benteng untuk melindungi sang Arung tadi itu. Sang Arung tadi. Ya, ingat. Benteng apa namanya itu, Pak? Bentengnya itu namanya Kakolibu. 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 Kakolibu itu artinya dikepung dia. Nah, ini yang menarik Holimombo ya, bahas dari sekian berapa kadie, sebenarnya semua kadie menarik. Tapi yang menarik karena di sana ada dua tokoh besar yang punya kaitan dengan sentral atau pusat kekuasaan. Nah, selain Latondu. Latondu ini kan kalau berdasarkan silsilah Buton, ya Arungpalaka masih punya kaitan kekerabatan dengan Laude Arfani, yang Sapati waktu itu. Nah, yang menariknya Laude Arfani ini masih punya kekerabatan dengan Sapati Lasingga. Sapati Lasingga ini adalah seorang Sapati yang mengumumkan martabat 7 sebagai konstitusi Kesultanan Buton. Nah, di Kadie Holimombo inilah Lasingga itu bermakam, bahkan dikelilingi dengan benteng. Ini Lasingga ini kan kemudian kita kenal mereka ini adalah sebagai penggagas daripada Murtabat 7 itu. Beliau Lasingga, kemudian ada Dayan Ihsanuddin, kemudian satu lagi Sapati Labula. Ya. Jadi mereka inilah yang kemudian kita kenal dengan Kamur Brutal. Kenepulu Bula. Bukan. Sapati Lasingga. Labula Kenepulu. Itu di masa Dayan Ihsanuddin. Nah, lantas termasuk kaitannya dengan tadi kaitan Ternate karena di masa itu yang menjadi Kapitalao, menjadi Kapitalao yang tercatat dalam sejarah Buton yang pertama itu adalah Kapitalao Ali. Kapitalao Ali ini adalah kekerabatan dari Ternate. Itu versi silsilah Buton. Gitu. Nah, yang menariknya Holimombo tadi, nah ini yang saya selalu sampaikan dengan para akademisi, bahwa sebenarnya sumber-sumber untuk diangkat sejarah Buton sangat banyak sekali, termasuk sejarah Lasingga tadi. Kenapa sampai ada di situ? Ya, dengan memberikan benteng, tentu dia tidak mungkin memberikan benteng begitu saja, bahkan bermakam di situ. Bermakam di situ. Yang saya khusus kaitan tentang Holimombo ini 3 tahun saya menelusuri itu, di mana pusat-pusat Kadie. Nah, ada satu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita kan sudah banyak kehilangan referensi, tentang referensi sejarah, tentang fisik-fisik yang sudah banyak rusak, sehingga kita bahkan tentang posisi tahun kita selalu kabur. Ini yang butuh para sejarawan selalu harus dikaji ulang, karena di Holimombo itu satu kadie ada 5 benteng, Satu kadie ada 5 benteng. Ada 5 benteng. Luar biasa. Satu benteng besar dan dikelilingi oleh sub-sub benteng kecil. Salah satunya bentengnya Arungpalaka yang dibuatkan, sebenarnya bukan Arungpalaka yang buat, tapi masyarakat sana membuatkan untuk Arungpalaka. Saya kira itu, Terima kasih banyak Pak Pamei. Saya melihat bahwa agak unik memang benteng Buton ini, khususnya benteng Wolio atau yang kita kenal dengan benteng Keraton Buton. Di situ kita lihat bahwa ada 3 sebenarnya fungsi daripada benteng itu. Yang pertama adalah pusat pertahanan, yang kedua adalah pusat pemerintahan, yang ketiga adalah pusat pemukiman. Agak unik karena hampir seluruh. Apalagi itu? Karena sejak Buton sebagai negara Islam, benteng sebagai pusat siar Islam. Jadi menjadi 4 Dan kita memang kata 4 ini menjadi sangat sakral. Pertama karena ada Barata Patamiana, kemudian ada Bisa Patamiana, kemudian ada Sarapatanguna, kemudian juga ada Patamatana Sarumba. Jadi luar biasa.
di dalam kita melihat bahwa ada 4 fungsi benteng ini, kemudian saya kan lihat di benteng-benteng lain yang ada di dunia ini kan kebanyakan hanya pusat pertahanan saja, tidak menjadi pusat pemukiman, tidak juga menjadi pusat pemerintahan. Ya. Nah, ada nggak sebenarnya falsafah apa yang dikandung daripada 4 pengertian daripada benteng ini tadi? 4 maksud yang dikandung dalam pengertian benteng itu. Papa Mei bisa jelaskan tentang itu? Saya kira persoalan itu banyak interpretasi ya, Pak. Iya. Nah, khususnya ketika di Buton ini kan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Sufisme, gitu ya. Sufisme. Oh begitu. Sufisme ini selalu dekat dengan mistik, Mistik. dengan kekuatan Iya. mistik itu. Nah, bahkan simbol-simbol 341 itu hampir di semua peradatan atau tradisi Buton selalu muncul angka-angka itu. Iya. Termasuk masalah benteng tadi. Nah, sama benteng sangat erat kaitannya dengan seperti itu filosofi. Iya, Kenapa filosofi. menjadi dia pusat peradaban, pusat pusat pemerintahan, Pertahanan, ya. pusat pertahanan. Dan pusat syiar Islam Pusat yang syiar Islam. Iya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa kan sebenarnya di Buton ini awalnya dikatakan sejak penetapan martabat wujud, Iya. dijadikan sebuah konstitusi, dikatakan 72 KDE, Iya. 2 KDE di dalam, Iya. Sabutonnya ada 2 KDE Ninja. ada 70 KDE KDE. di luar, berapa parah. Itu barangkali filosofi 70 KDI itu juga mungkin diambil dari 70 golongan yang akan terbagi Ya, di kemudian yang kelak. menjelaskan Itu itu. sesuai dengan Kaitan tadi tentang dengan bahwa Al-Quran. Benteng sebagai pusat pertahanan atau ada 4 tadi, Iya. salah satunya pusat syiar Islam, karena Buton ini selalu berpatokan kembali kepada nilai-nilai kultur dan kehidupan manusia secara hakiki. Riki. Nah, saya hanya ingin katakan bahwa benteng yang paling kuat dalam mempertahankan diri dan negeri ini adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ya. yang ada dalam diri manusia, sehingga itulah mungkin diterjemahkan oleh orang-orang Buton. Karena salah satu ciri khas pusat pemerintahan di KDI yang di luar 2 tadi. Iya. Banyak orang sudah tidak mengenal itu sebenarnya. Nah, ada ciri-ciri di situ pusat. Seperti tadi saya ceritakan, saya waktu mencari tentang di mana pusat Holy Mombo, waktu itu saya tertarik karena informasi bahwa di sana ada makam Lasingga ya. Iya. Lantas di sana ada pernah mencatat sejarah perjalanan Arupalaka hidup sekian tahun di sana. Saya tertarik. Nah, itu kurang lebih 3 tahun, Abang. Saya mencari itu. Yang sebenarnya sebelumnya tahun 89 saya mendapat testimoni dari seorang Lakina Holy Mombo yang terakhir di situ, istrinya. Iya. Nah, ceritakan. Nah, dari situ perjalanan itu saya coba menganalisis, bahas bahwa pusat KDE itu ada 4 dia punya ciri dan 2 yang paling nyata, yang kaitannya dengan pertahanan tadi. Maka saya akan tambahkan bahwa benteng itu adalah pusat syiar Islam. Iya. Karena ciri KDE itu atau ciri budaya Buton hanya 2 secara kelembagaan. Secara kelembagaan. Apa itu adalah baruga dan masjid. Masjid. Itu cirinya. Nah, Ya. baruga dan masjid. Di mana pusat KDE pasti ada di situ. Iya. Nanti ciri-ciri lainnya nanti ditambah bahwa di situ adalah rumah Kolaki di Ya. situ. Nah, tetapi ciri yang paling mutlak itu harus di situ ada baruga dan masjid. Yang polanya semua sama, seluruh Sama. KDE semua sama. Semua sama. Berpatron kepada pusat. Pusat. kerajaan. Bahwa di setiap di depan masjid itu selalu ada Masjid. baruga. Pasangan dia. Iya, pasangan antara Sehingga, ya, baruga dan kalangan mistis iya. Buton dia selalu menganalogikan bahwa antara perempuan laki-laki, Ya, antara dunia dan akhirat. antara dunia akhirat, Iya. antara Nurullah dan Nur Muhammad. Iya, ya. Nah, iya. Itulah berlindung ke situ. Ya. Saya kira itulah yang sampai kata-kata dia bahwa Ampan tidak bisa terpisah, bahwa benteng sebagai pusat Pertahanan, pertahanan, pusat pemerintahan, pusat pemukiman, dan pusat syiar. pusat syiar Islam. Ya. Hampir Luar semua. biasa. Hampir semua di semua Seluruh. KDE ya. Nah, KDE. Ya, di beberapa KDE memang saya catat itu beberapa jumlah benteng kita memang tidak cukup 1000. Ya. Tapi kenapa kita harus katakan 1000? Karena memang tersebar di semua KDE yang ada di Kesultanan Buton. Termasuk di daerah Buteng yang sekarang ini menjadi sebuah daerah otonomi baru, Buton Tengah,
Buton Selatan, Ya. Wakatobi, Buton Utara, itu juga semua mempunyai benteng-benteng yang tadi Pak Pame katakan bahwa itu adalah penunjang daripada benteng yang terluas di dunia ini. Saya kira ini cukup menarik untuk kita telah lebih lanjut bahwa saya ingin Pak Sarudin memberikan pendapat, istilahnya kalau orang Buton tapaki, Ya. iya, tapaki, tentang bagaimana melihat fenomena sekarang, khususnya dengan pemerintah, tentang pandangannya tentang situs-situs budaya kita yang banyak saat ini belum terjamah oleh pemerintah. Barangkali ini bisa sebagai seorang filolog yang setiap hari meneliti naskah, kemudian barangkali bisa memberikan penjelasan tentang itu. Makasih Abah. Ya. Pertama-tama saya sengaja pakai baju kos logo Manasa karena Oh, saya Manasa. memang Ketua Manasa Sulawesi Tenggara. Oh, luar biasa, iya ya, Manasa. Apa itu Manasa, Pak? Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Oh, Manasa, ya. Jadi saya mau cerita dulu kenapa benteng itu selalu berada pada daerah ketinggian. Iya. Hampir seluruh benteng itu berada pada daerah ketinggian. Bahwa ini adalah sebagai penghubung antara daerah yang satu dengan daerah yang lain jika ada perompak yang masuk. Tandanya apa? Karena belum ada telepon, belum ada HP Iya, dan iya. sebagainya. Nah, Iya. media komunikasi. Apa yang menjadi media komunikasi itu adalah Iya, iya. asap. Oh, asap ya, Nah, menggunakan bahkan asap. di dalam benteng itu Bukan karena asap rokok tapi bukan asap rokok. Iya. Tapi ini asap membakar kayu dan lain sebagainya. Asapnya banyak naik morse ya. Iya. sebagai morse bahwa ini akan ada orang-orang yang akan datang yang bisa mengganggu gitu. Nah, tentu ini ada daerah yang jauh, ada daerah yang dekat, dan ini saling begitu. Benteng yang terdekat dari yang sudah dibakar itu, yang dibakarkan asap itu, kemudian yang benteng yang terdekat ini kemudian membakar lagi kayu atau apapun namanya yang kemudian menimbulkan asap, dan itu sambung menyambung sampai ke pusat pemerintahan di Wolio, dan menandakan bahwa ini akan ada sebuah masalah. Nah, di wilayah kita, kembali kepada pertanyaannya apa, bahwa di wilayah kita ini cukup banyak benteng, pemerintah saya kira masih setengah hati untuk memperhatikan situs-situs kita. Ya. Nah, bukan hanya benteng sesungguhnya Abah, bahwa banyak situs kita yang mungkin tidak Terbengkalai. terawat dan sangat terbengkalai, Ya. merubah model, kemudian tidak diperhatikan. Ya. Ada juga yang sudah dirusak dan lain sebagainya, sehingga kita tidak memiliki lagi sebuah situs yang asli gitu. Iya, iya, iya. Nah, tentu ini di beberapa banyak lah kita di sini benteng-benteng yang ada di wilayah Kepulauan Buton atau di bekas ex Kesultanan Buton, hampir secara keseluruhan itu belum mendapatkan perhatian yang lebih bagus. Apakah karena ini kebakaran atau mungkin persoalan Bikin Abah konten dulu. persoalan lain yang kemudian benteng-benteng ini tidak mendapat perhatian yang cukup baik dari pemerintah. Nah, mungkin saja karena kita pun juga belum ada undang-undang yang mengikat tentang persoalan cagar budaya ini. Tetapi bahwa dengan adanya undang-undang yang sekarang ini, pemerintah wajib memperhatikan semua situs. Ya. Nah, ke depan kita di Sulawesi Tenggara sudah membentuk tim ahli cagar budaya yang ke depan akan mungkin ada penetapan situs yang diharapkan bahwa ke depan semua situs itu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lebih-lebih pemerintah kabupaten atau kota di mana situs itu berada. Ya. Saya sebenarnya sangat prihatin sekali dengan kondisi situs kita yang ada sekarang. Bukan hanya persoalan naskah saja, bukan hanya persoalan benteng, tapi semua. Iya. Kita semuanya hampir habis. Benteng kita hampir juga tidak terurus dengan bagus. Iya. Di wilayah Buton Selatan yang sekarang ada beberapa benteng
Demikian pula wilayah Kabupaten Buton, mungkin satu-satunya benteng yang diperbaiki itu adalah benteng di wilayah Takimpo. Itu pun di masa Ali Masih. Ya, itu pun masa Ali Masih. Kemudian tapi sekarang masih masalah Ali Masih loh. Enggak, ya, yang periode pertama. Nah, karena inisiatif Pak Ali Masih. Ya. Kemudian benteng Lasalimu yang saya waktu singgah di sana juga sudah ada perbaikan. Kemudian mungkin benteng Keraton juga yang belum terlalu tuntas. Kemudian benteng Surabolio, ya, benteng Badia juga sebagian, tetapi benteng-benteng yang lainnya hampir semuanya ambruk. Nah, katakan di wilayah sebenarnya, di wilayah Kota Bau bukan hanya 4 benteng gitu. Nah, kita lupa bahwa di wilayah Bungi ada satu daerah ketinggian, ada tumpukan-tumpukan batu yang tebal. Dan itu saya kira itu adalah sebuah tempat benteng pengintaian. Yang kedua itu di dekat makam Beto Ambari, itu ya tumpukan-tumpukan batu yang tebal. Identifikasi saya itu adalah kemungkinan benteng yang hampir mungkin sudah rata dengan. Ya, tapi mungkin yang dimaksudkan apa tadi adalah benteng merupakan pusat pertahanan. Itu yang dikatakan lebih kecil itu adalah kayak loji ya. Iya, loji. Iya, ini maksud saya begini loh, bahwa seperti yang ada di Telaga yang disebut dengan Benteng Manjawari itu sebenarnya itu loji Manjawari. Iya, tempat pengintaian. Iya, tetapi ini kan kenapa kita dikatakan negeri 1000 benteng? Ya, benteng-bentengnya itu bagian bahwa benteng-benteng kecil yang mungkin fungsinya bukan pemukiman tetapi dijadikan tempat pengintaian, dan di situ setiap saat ada orang. Nah, kalau setiap saat ada orang untuk tempat mengintai, dan ini adalah tempat memberikan informasi kepada pusat pemerintahan bahwa ini ada orang masuk, maka untuk mempercepat pola antisipasi. Demikian pula yang ada di Bungi juga itu adalah tempat tempat benteng pengintaian karena dia berada pada posisi yang lebih ketinggian, yang sehingga kalau selat bau-bau itu hampir semua bisa kelihatan gitu. Jadi memudahkan, misalnya serangan dari Ternate itu bisa kelihatan, kemudian serangan dari Goa itu bisa kelihatan. Karena kita sendiri seperti yang dikatakan Papa Mei Takdir tadi, bahwa kita diapit dalam 2 kekuatan besar. Bahwa Buton secara keseluruhan itu sebuah negara yang diapit oleh Makassar atau Goa, Talo, dan kemudian diapit oleh Ternate dan Tidore. Yang suatu ketika ini mereka datang, itu bisa menghancurkan Buton. Karena bahwa dalam kurun waktu tertentu beberapa wilayah Buton dicaplok oleh Ternate, demikian pula beberapa wilayah Buton dalam kurun waktu tertentu pernah dicaplok oleh Makassar, atau Goa. Nah, disinilah pentingnya para benteng-benteng ini sebagai media pertahanan pada masa lalu. Nah, di samping misalnya ada Matana Soromba yang mungkin sebagai tentara yang ujung tombak dari pihak kesultanan. Ujung tombak. Itulah yang menjadi keprihatinan kita. Seperti kata Pak Hasarudin tadi bahwa ada beberapa daerah kita yang kemudian dicaplok oleh kerajaan Goa. Mungkin itu juga berdampak sampai hari ini dengan persoalan Pulau Kawi-Kawia. Yang dulu konon bukan konon ya, tapi ini memang cerita nyata bahwa Selayar itu adalah bagian dari Buton yang kita sebut dengan Silea. Di sana dulu ada namanya Lakina Silea, Bontona Silea. Kemudian Silea itu sekarang juga mengklaim bahwa Pulau Kawi-Kawia yang ada di Buton Selatan itu adalah bagian daripada Pulau Selayar. Sementara Pulau Selayar sendiri adalah bagian dari Buton masa lalu. Nah, ini juga memang harus kita luruskan, sejarah harus diluruskan. Kemudian klaim seperti ini kemudian akan menjadikan kita terpecah belah dalam satu kesatuan, yaitu Kesultanan Buton. Bagaimana menurut Papa Mei? Ya, sebelum menjawab itu yang perlu kita pahami bersama, menelisik kita pahami bersama tentang wilayah Kesultanan Buton. Ada satu yang menarik, bahwa
mungkin satu-satunya, boleh saya katakan satu-satunya kerajaan Buton yang memperluaskan wilayahnya dengan tidak memakai sistem ekspansi militer. Ekspansi militer ya. Bahkan semua wilayah termasuk Selayar itu adalah integrasi lewat dialog. Ya, lewat dialog. Nah, di situ hebatnya orang-orang, para leluhur Buton di abad-abad yang lalu. Hampir semua wilayah Kesultanan Buton itu perluasannya bukan lewat ekspansi militer, termasuk Selayar. Sehingga kalau dikatakan bahwa Kawi-Kawi adalah bagian dari Kesultanan Buton, ya pastilah. Ya pasti. Seperti itu. Nah, apalagi sementara Selayar juga adalah bagian dari. Adalah bagian karena di mana Kawi-Kawi itu ada di antara Selayar dan Buton. Buton Iya. itu satu. Nah, kedua saya sambung tadi tentang sistem pertahanan, bahwa saya katakan fakta dari data-data sejarah yang ada, hampir semua di 70 KDI ini mempunyai benteng. Bukan benteng sebagai pengintaian, tetapi sebagai pusat pertahanan mereka ya di KDI. Di kota bawah-bawah saja, wilayah kota bawah-bawah pas sebenarnya bukan hanya 4 benteng, Nah, selain di bumi ada satu benteng yang sudah tidak terperhatikan dan mungkin sudah hampir punah dia. Bahkan dengan masyarakatnya juga punah. Itu namanya itu benteng di KDI Galampa. Nah, KDI Galampa. Di daerah mana itu? Sekarang masuk Kecamatan Sorawolio. Kecamatan Sorawolio. Masih ada tersisa benteng sebuah. Dan itu Galampa sebuah KDI yang punya masyarakat masa lalu. Sekarang setelah saya telusuri KDI Galampa itu hampir 90% masyarakat Galampa asli itu ada di Pulau Seram sana. Oh, ada di Pulau Seram. Seram dan wilayah Waluku sana. Nyebrang. Ya konon berdasarkan ingatan kolektif yang ada masyarakat itu, termasuk beberapa informasi yang ada yang kita ambil dari yang pernah anak-anak yang pernah menjabat jadi Bontona Galampa di sana, karena penyakit waktu itu karena terserang wabah sampai mereka mikir sedikit. Nah, di wilayah Kesultanan Buton sendiri, ex Kesultanan Buton ini sudah sangat banyak KD-KD yang sudah punah, bahkan hampir hilang gitu. Salah satunya seperti tadi KD Galampa, KD Lapodi. Lapodi sekarang itu bukan Lapodi asli. Iya. Nah, iya. Lapodi asli bukan situ. Dia punya benteng juga, Bang. Dan benteng di sana. Nah, termasuk Wasaga. Nah, komunitas Wasaga sekarang sudah makin marginal dia. Iya. Makin marginal. Nah, itulah. Sehingga saya katakan tadi bahas tentang benteng, saya mencurigai, saya kira ini wilayahnya para akademisi ya. Nah, dengan munculnya, saya tadi lebih tertarik tentang luasnya. Sekarang jargon benteng terluas itu hampir sudah tidak punya makna lagi, Pak. Karena kita bertanya sekarang, jargon apa isinya gitu. Nah, apa isinya? Sama dengan seperti apa katakan tadi, negeri 1000 benteng. Apa isinya? Apa isinya? Betul. Nah, sehingga yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, karena dalam pelestarian ini kan masing-masing sudah punya wilayah-wilayah ya. Tentang pelestarian situs itu ada cagar budaya. Nah, sebenarnya peran pemerintah daerah yang sangat kami harapkan itu adalah infrastruktur menuju ke benteng-benteng itu. Oh, infrastruktur. Nah, ini sangat penting. Bagaimana kita mempromosikan benteng itu? Kita masuk saja dalam benteng itu susahnya bukan harus melalui hutan. Nah, saya meneliti atau menjajaki benteng Halimobo 3 tahun, Abah, keluar masuk hutan. Iya. Nah, begitupun di benteng Wasaga. Sekarang benteng Wasaga itu ada sudah di tengah hutan dia. Di tengah hutan. Termasuk benteng Wolowa. Di ketinggian, hampir semua di ketinggian benteng. Nah, itu saya kira yang penting tadi. Nah, infrastruktur itu harus pemerintah cepat dengan adanya infrastruktur jalan, terkonektivitas antara benteng ke benteng. Nah, inilah yang kami dari beberapa pegiat, dan kami berharap juga Abah bisa ikut bagian dari situ. Mencoba berkomunikasi dengan kementerian yang terkait, atau termasuk ada bantuan teman-teman Bang Ade di pusat, untuk mencoba mengkomunikasikan terjadi konektivitas antara benteng ke benteng itu. Ya, karena itu hubungannya dengan keparawisataan sangat erat sekali. Sangat erat sekali. Dan saya kira mudah-mudahan pemerintah mau menanggapi koja-koja kita hari ini, terutama masalah infrastruktur. Saya katakan jangan menanggapi, memang harus ditanggapi. Harus ditanggapi. Dan ini menjadi kewajiban pemerintah sebenarnya. Karena bagaimana daerah itu mau dikenal masyarakat luar, kalau tidak kemudian pemerintah ikut serta dalamnya. Saya kira cukup menarik koja-koja di Galampa kita hari ini.
Terkait dengan persoalan benteng dan situs tadi, saya tertarik dengan masalah situs. Bukan hanya bukan hanya benteng saja sebenarnya yang perlu diperhatikan, termasuk situs-situs lain yang belum terjamah oleh pemerintah hari ini. Ini juga menjadi semacam PR buat kita semua, khususnya pemerintah daerah maupun pemerhati budaya, terus menggaungkan situs-situs kita. Ya, salah satu contoh misalnya di Kota Bau-Bau sini, atau kita kenal dengan Kadi Nuncasi, kita dulu punya nama air atau OW Pak Islamu. Ya. OW Pak Islamu itu ada di Kanakea. Hari ini OW Pak Islamu itu atau air Kanakea itu tempat kita mengambil air untuk mengislamkan anak-anak kita dulu sebelum mereka disunat atau ditandaki. Itu kita harus mengambil air dari sana yang dibacakan oleh lebe, yang tentu dengan ritual-ritual adat kita. Nah, hari ini UB Kanakea itu sudah tidak diperhatikan oleh kita masyarakat Wolio khususnya. Padahal itu sangat penting dalam apa yang diturunkan oleh Syekh Abdul Wahid sebagai penyiar Islam pertama di daerah Buton. Itu waktu mengislamkan anak-anak itu melalui UB Pak Islami itu. Bagaimana tanggapan Pak Mei tentang UB Kanakea ini? Yang sekarang ini kalau saya lihat seperti comberan barangkali. Ya, bagi saya sebagai seorang perempuan, saya melihat kita salah memandang tentang tradisi. Iya, iya. Menganggap bahwa tradisi dan budaya itu adalah hanya persoalan masa lalu. Betul. Nah, tidak melekat pada pribadi-pribadi kita orang Buton. Iya. Nah, bagi saya tradisi dan budaya itu bukan hanya persoalan masa lalu, tetapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, kan seperti itu. Bahkan tadi diskusi kami di Keraton bersama juga teman-teman untuk di masa kini, untuk kita sebagai orang Buton, apa yang bisa menandakan ciri kita sebagai orang Buton? Iya. Iya. Tapoga Wolio Nganda mau tamatawa sudah hampir habis, sudah hampir punah ya. Iya. Dari aspek kebahasan, hampir sama sekali tidak. Sehingga tidak ada lagi kita punya identitas kebutuhan. Nah, saya kira dalam kaitan itu tadi masalah agama Islamu, karena pertama dari pembahasan kita awal tadi tentang bagaimana masuknya Islam di Buton ini lewat jalur sufisme yang sangat erat kaitannya dengan selalu mensinkronkan antara tradisi dengan nilai-nilai Islam. Saya kira di sana ada punya. Dan memang situs-situs itu bagi saya harus memang dikembalikan. Bukan hanya persoalan promosi wisata para wisatanya aja, tapi bagaimana supaya generasi kita bisa mengenal dekat tentang tradisi leluhurnya dan merupakan bagian dari dirinya. Iya. Nah, saya kira itu yang paling penting. Nah, menarik Papa Mei. Saya adalah orang yang sudah kurang lebih 10 tahun terakhir ini tidak menggunakan celana. Saya menggunakan sarung Buton sehari-hari, kemanapun. Buton pesarung. Buton pesarung. Jadi kemanapun saya pergi, mau menghadap bupati, mau menghadap gubernur, mau menghadap siapa saja, saya tetap menggunakan sarung. Karena menurut saya bahwa sarung Buton itu adalah identitas kita, ciri kita yang paling khas. Kenapa saya katakan bahwa khas? Leluhur kita menciptakan sarung Buton tidak sembarangan. Punya filosofis. Punya filosofis. Seperti Papa Mei yang dipakai ini, atau baralu yang dipakai oleh Pak Hasaruddin ini kan motifnya dia kotak-kotak atau garis horizontal dan vertikal. Ini adalah sarung laki-laki. Dan motif sarung Buton di kita ini hanya ada 2. Sarung laki-laki dan sarung perempuan. Dan di seluruh dunia tidak ada yang menggunakan sarung itu dua macam. Ada sarung khusus perempuan, ada sarung khusus laki-laki. Hanya orang Buton. Nah, orang Buton laki-laki dengan kotak-kotak dan perempuan dengan garis horizontal. Nah, filosofi yang ada di dalam sarung Buton itu sangat tinggi. Itu leluhur kita menciptakan sarung Buton itu dengan garis ini adalah garis kotak-kotak, vertikal dan horizontal. Ya, itu artinya dikandung maksud bahwa kita laki-laki itu harus tetap dengan hablun minan nas, hablun minallah. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Keseimbangan. Iya, menjaga keseimbangan. Di samping itu, dan kalau wanita itu hanya menggunakan sarung
yang bergaris horizontal. Nah, itu leluhur kita menerapkan filosofi dalamnya itu bahwa itu adalah garis kepatutan adat. Benar. Atau garis kepatutan istri terhadap Wanita suami. pada suami. Iya. Artinya saya sepakat. Iya. Benar. Umat ada di tangan ibu gitu. Iya, umat ada di tangan ibu. Makanya diingatkan dengan sarung. Dengan sarung itu. Dan budaya Buton bukan hanya sebagai manusia, saya kira manusia dengan budayanya tidak akan pernah lepas. Iya. Ibarat seperti dua mata sisi uang ya. Nah, untuk Buton yang paling menarik hampir semua di produk-produk budayanya melekat dengan simbol-simbol itu. Iya. Nah, artinya manusia dengan simbol tidak akan bisa lepas. Iya. Seperti rumah. Nah, sekarang kita salah seperti katakan tadi, termasuk kaitan tadi UB Pak Islamu. Nah, sekarang kan susah untuk kita bedakan, Pak Has. Iya. Mana karya budaya, mana karya teknologi. Apakah teknologi bagian dari budaya gitu. Iya. Silakan Amerika punya pesawat, no? Tapi Amerika tidak punya Malige. Gitu. Iya. Nah, Malige ini punya nilai-nilai filosofis. Dia sangat tinggi. Bayangkan, yang dikatakan rumah Buton itu bukan hanya modelnya, Iya. tapi nilainya, bahwa mulai dari tiangnya, tidak ada yang datar itu. Itu yang datar. Iya. Pasti berdiri tegak. Berdiri Ini tegak. mengandung filosofis itu tentang diingatkan. Diingatkan, kita selalu ingat pada Sang Halik. Iya. Ingatkan. Bahkan tatanan rumah-rumah Buton yang 3 terap, dia selalu mengingatkan. Dan yang paling menarik, orang Buton tidak hanya mengenal, dia tidak hanya mengajarkan atau mengenal tentang kehidupan, termasuk dengan alam gaib dan kematian. Nah, sehingga konstruksi rumah Buton semua simbol-simbol itu semua ada. Ketika dia di mana. Sekarang kalau kita katakan bahwa di mana tempat mandinya, kalau kita bikin rumah, tidak ada yang berpikir bahwa kita mati, nggak ada yang berpikir. Orang Buton semua mulai dari lahirnya. Makanya UB Pak Islamu tadi saya sepakat harus bukan hanya persoalan tentang pariwisatanya, tetapi bagaimana situs itu mempunyai nilai dan bisa mengajarkan terhadap tradisi leluhurnya kita punya generasi akan datang. Ya, saya melihat sebenarnya begini. Iya. Terkait dengan ini kan ada kaitan selalu dengan kepariwisataan. Iya. Tolong. Ada kaitan dengan kepariwisataan bahwa pariwisata itu ada paling tidak bahwa ada pariwisata budaya. Yang inilah yang tidak pernah dikembangkan oleh pemerintah. Ya. Di beberapa wilayah kita yang sudah bagian dari administrasi pemerintahan baru, baik Wakatobi, Bombana, kemudian Kota Wawau yang merupakan pusat awal, kemudian Buton Selatan, semua model-model pariwisata budaya tidak pernah berjalan dengan bagus. Bahkan hanya merupakan slogan, ya, tapi tidak berjalan bagus. Itu bukan merupakan hanya kegiatan rutinitas tahunan, tetapi hampir tidak memiliki makna kepariwisataan yang cukup luas untuk masyarakat internasional. Gitu. Sementara bahwa menjadi budaya itu yang murni secara lahir ya, orang akan menjadi tertarik karena konsep kepariwisataan tidak lagi hal-hal yang indah-indah, tetapi bagaimana orang-orang luar itu kemudian datang dengan melihat konteks keaslian dari kelompok masyarakat itu. Saya kira itu yang terpenting sekarang, Abah. Terkait dengan air itu tadi, Pak Islamu, yang mestinya kan hampir sekarang semua itu tidak pernah lagi ada yang lakukan, betul. Ambil mungkin gergaji, langsung potong. Iya. Habis itu habis. Iya. Gitu. Tetapi tidak ada lagi eksistensinya itu bisa hadir lagi seperti itu, tidak hadir lagi secara bagus. Nah, kita berharap bahwa pemerintah ini mencoba melakukan pengidentifikasian terhadap situs-situs itu, kemudian dikembangkan, kemudian itu dilahirkan terus-menerus sehingga menjadi sebuah modal kepariwisataan kita, baik secara nasional maupun secara internasional. Saya kira itu, Abah. Terima kasih. Nah, baik Pak Hasarudin, terima kasih banyak atas koja-koja kita hari ini. Dan tentu saya ingatkan dan saya sampaikan kepada masyarakat Buton atau diaspora Buton di mana saja Anda berada, bahwa tradisi kita, tradisi orang Buton, mari tetap kita pegang teguh, yaitu yang pertama adalah
mari kita selalu pedole-dole anak-anak kita yang baru lahir, karena di situ banyak faham filosofi yang diterapkan oleh para leluhur kita. Kemudian jangan lupa posusu, jangan lupa tapo tandaki, jangan lupa posuo. Karena nilai-nilai tentang kehidupan, hidup dan kehidupan itu semua terkandung di dalam ada tradisi orang Buton. Saya ingin sampaikan juga kepada, khususnya kepada pemerintah, tentunya pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun yang ada di Kabupaten Buton, di Kota Bau-Bau, di Buton Selatan, di Buton Tengah, di Buton Utara, dan Wakatobi. Kita adalah bagian dari Kepton yang insya Allah akan mekar bila kita sama-sama berjuang dan memperjuangkan Kepton ke depan. Ingat bahwa budaya kita bukan hanya ada di kepala, tetapi ada di hati setiap rakyat Buton. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Aba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.